dia auto transfer bro. Dia auto transfer. Jadi ketika Anda baru nginput data, Anda masukkan KTP, selesai menginput data pokoknya, tiba-tiba itu dalam proses pengajuan. Teman-teman perhatikan di situ ada jumlah maksimum 69 juta rupiah dan juga ada jumlah total yang kita gagal bayarkan ada 146 juta dan juga limit yang digunakan 77 juta rupiah. Di sini gua akan update pinjol ilegal ada 6, yaitu di bulan Mei tahun 2025 ini. Dan kita masih belum bayar alias gagal bayar. Ini jumlahnya cukup banyak juga, nominalnya 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk jatuh tempo 3 juta 100 dan masih banyak lagi. Oke, dalam video kali ini gue akan membahas dan gue akan nge-review nih bro, ada 6 APK pinjol ilegal bulan Mei tahun 2025 ini. Namun gua nggak hanya nge-review aja, nanti gua akan berikan solusinya di saat Anda memiliki di 6 APK pinjol ilegal ini. Mungkin teman-teman akan takut banget tuh yang namanya sebar data di luar kontak emergensi. Tapi tenang, nanti akan gua kasih solusinya bagaimana pinjol itu tidak akan sebar data. Jadi dalam video kali ini gua akan bahas 2 topik yang teman-teman harus ketahui dan teman-teman harus ambil informasinya. Agar teman-teman tidak begitu takut, tidak begitu khawatir lagi ketika teman-teman memiliki di 6 APK pinjol ilegal ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tusinjol. Oke, video kali ini gue akan nge-review lagi sesuai dengan request Anda, yaitu ada 6 APK pinjol ilegal. Gue akan review secara detail di 6 APK pinjol ilegal ini. Dan nanti di akhir video atau di pertengahan video gue jelaskan bagaimana pinjol itu tidak akan bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Ini informasi yang perlu Anda ambil dan teman-teman harus pelajari apa yang gue sampaikan dalam video ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung nge-review saja ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah teman-teman, Anda sudah lihat di layar ini ada 6 APK pinjol ilegal yang ada di dalam Play Store khusus HP Android. Teman-teman mungkin melihat ini langsung skip videonya, langsung berbondong-bondong melakukan install APK pinjol ilegal di Play Store ataupun di Android. Teman-teman sudah tahu kan nama aplikasi seperti apa. Namun nama ini nggak penting bagi gua sendiri ataupun bagi orang yang paham. Nggak penting juga untuk nama-namanya seperti ini. Tapi yang terpenting adalah di sini gua akan nge-review satu persatu APK pinjol ini. Perlu Anda ketahui ini adalah APK pinjol ilegal yang wajib teman-teman pahami, yang wajib Anda ketahui, dan wajib teman-teman harus bisa tahu cara menyelesaikannya itu bagaimana, tingkat resikonya seperti apa. Makanya teman-teman jangan pernah ceroboh untuk melakukan penginstalan APK pinjol ilegal. Oke, kita masuk dari bawah dulu ya, dari Aman Cepat. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, orang sudah banyak yang tahu tentang pinjol ilegal Aman Cepat ya. Aman Cepat ini sudah banyak yang tahu ya. Ini punya member gua yang kemarin habis gua tiban data ya. Jadi Aman Cepat ini mungkin teman-teman sudah tahu, gua skip aja lah ini ya. Tapi teman-teman yang Anda harus ketahui di sini nanti akan gue jelaskan, yaitu di pinjol Aman Cepat ini yang Anda harus ketahui bahwa si OJK sudah merilis ada ribuan APK pinjol ilegal itu sudah diblokir. Namun faktanya ini gua ada pinjol ilegal Aman Cepat masih bisa diakses, masih online dan masih aktif. Ya, jadi pinjol ilegal yang kita gunakan ini belum diblokir oleh OJK. Hanya hilang saja di Play Store. Nah, hilang dari Play Store ini kita juga nggak tahu penyebabnya. Apakah karena diblokir oleh Google atau karena memang APK pinjol itu bergonta-ganti namanya. Nah, ini yang sangat penting di bagian sini. Pinjol ilegal sering bergonta-ganti namanya. Namun yang gua mengejutkan banget yaitu dari informasi dari OJK, katanya dia sudah memblokir ribuan APK pinjol ilegal, termasuk di daftar listnya itu ada Aman Cepat. Tapi saat kita cek, ternyata aplikasi pinjolnya belum diblokir, masih bisa diakses. Nah, ini gue curiga kemungkinan besar, ini kemungkinannya diduga ini kasusnya sama dengan judul ya.
Oke, yang selanjutnya di sini dari pinjol pinjamku. Nah, Anda harus tahu pinjol pinjamku ini, ya, ini dugaan dari kacamata gue sendiri. Pinjol pinjamku ini pengganti dari nama Aman Cepat, Dana Tunai, Pundi Cash, dan teman-temannya dan kawan-kawannya yang satu jalur dengan ini. Jadi makanya setiap pinjol ilegal akan hilang, pasti ada pinjol lagi yang baru rilis, ya. Artinya dia berganti nama lagi. Servernya tetap dia juga, orangnya tetap dia juga. Kenapa? Karena sudah banyak memakan korban, terutama dalam segi suku bunga, jenis terornya, dan sampai penyebaran data. Makanya dia sudah banyak diketahui tingkah laku dari DC-DC pinjol ilegal ini, sudah banyak yang tahu, akhirnya dia bergonta-ganti nama. Nah, teman-teman, ini termasuk baru, pinjol pinjamku ini termasuk baru dan ada di Play Store. Teman-teman di sini bisa perhatikan jumlahnya sangat besar, tapi teman-teman jangan berpaku dengan jumlah nominal di sini. Jangan terpaku karena itu adalah hanya sales marketing saja. Oke, ini nggak penting. Dan selanjutnya di sini ada pinjam link. Pinjam link juga sama. Dia masih satu server dengan Aman Cepat, Pinjamku, Pinjam Link, dan Pundi Cash, Dana Berlari, dan kawan-kawannya. Mereka masih satu server karena dia bergonta-ganti nama. Ya, catat mereka itu bergonta-ganti nama. Ya, dan teman-teman, selanjutnya di sini ada yang namanya Ayo Pinjam. Nah, Ayo Pinjam juga sama. Mereka ini satu ngelink. Mereka ini satu server dan ini satu ngelink. Ya, walaupun tampilannya sedikit berbeda, tapi dia memiliki dua produk, dua kelompok dia, bro, ya. Kayak misalkan Aman Cepat dan Pundi Cash kan berbeda. Aman Cepat dan Dana Tunai itu berbeda. Nah, kalau di pinjol Ayo Pinjam, ini masuknya di pinjol Dana Tunai, Pundi Cash masuknya. Nah, kalau untuk di Pinjam Link, ini masuknya di Aman Cepat. Jadi mereka dua kelompok nih. Pada waktu itu mereka masih dua kelompok, yaitu di Pundi Cash, Dana Tunai itu satu, ya kan? Dan selanjutnya di sini ada yang namanya uang kui. Nah, uang kui ini berbeda. Uang kui ini dia memiliki limit jumlah tagihan yaitu 9 juta. Ya. Nah, kalau pinjol ilegal yang ini, pinjol ilegal uang kui ini ya teman-teman wajib tahu ya, khusus yang orang awam. Ini sangat bahaya sekali kalau uang kui. Kenapa gue bisa katakan bahaya? Ini bagi orang awam ya, bagi orang yang awam. Karena aplikasi pinjol uang koi ini dia auto transfer, bro. Dia auto transfer. Jadi ketika Anda baru nginput data, Anda masukkan KTP, selesai menginput data pokoknya, tiba-tiba itu dalam proses pengajuan. Biasanya kan kalau orang-orang itu input data, upload KTP, masukin nomor rekening, baru pengajuan. Nah, kalau pinjol uang koi ini tidak. Di saat Anda mengisi data, menginput data, itu sudah termasuk melakukan pengajuan. Karena setiap tombol-tombol di dalam aplikasi uang kui ini, dia nge-trigger langsung pengajuan. Jadi satu tombol itu nge-trigger daftar dan pengajuan. Ya, ini yang bahaya, jebakan. Makanya itu yang dimaksud dengan auto transfer. Bukan semata-mata Anda masukin nomor handphone langsung cair, tidak. Tapi di saat Anda melakukan penginputan data, ya, penginputan data, Anda masukin nomor telepon, KTP, nomor rekening, langsung pengajuan. Kalau normalnya itu masukin nomor, input data, upload KTP, masukin nomor rekening, pengajuan. Ya, mengklik pengajuan. Tapi kalau ini tidak. Makanya teman-teman hati-hati kalau lu dapatkan aplikasi pinjol ini, khusus yang awam. Ya, bagaimana solusinya ketika gue sudah terjebak nih sama APK pinjol ilegal seperti ini? Solusinya adalah teman-teman galbay, jangan dibayar ya. Ini aplikasi penipuan. Gue bisa katakan ini adalah aplikasi penipuan. Kenapa penipuan? Anda tidak merasa melakukan pengajuan pinjaman, hanya daftar doang, itu auto transfer. Kenapa bisa auto transfer? Yang pertama tadi sudah tahu kan, tombolnya nge-trigger. Yang kedua adalah mereka sudah mendeteksi identitas Anda. Mendeteksi identitas Anda bahwa identitas Anda bagus, memiliki riwayat, maka itu bisa langsung cair. Tapi kalau lu galbay yang nggak bisa cair, ya.
Itu jebakan dari pinjol ilegal seperti itu. Jadi bukan semata-mata yang gue dapatkan informasinya banyak keliru di luar sana. Oh bang, gue baru install doang, auto transfer, baru masukin nomor telepon doang. Nggak begitu konsepnya, nggak begitu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Gue sudah banyak coba-coba dan mempelajari beberapa aplikasi pinjol ilegal yang berbagai macam kriterianya, ya. Jadi teman-teman jangan berasumsi yang menurut gua berlebihan, tapi harus benar-benar teman sadari ya karakteristik dari pinjol itu seperti apa, ya. Dan selanjutnya teman-teman di sini ini sangat mengejutkan banget dari aplikasi pinjol ilegal yang bernama Uangkoin, Ayo Pinjam, Pinjam Link, dan Pinjamku. Tapi di sini kita langsung saja melakukan scanning di 6 aplikasi pinjol ilegal ini apakah berbahaya atau tidak. Ya, kita melakukan scanning. Nanti akan terdeteksi apakah ini berbahaya, mengandung virus atau tidak. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada yang namanya aman cepat, ya, pinjol ilegal aman cepat. Ya, pinjol aman cepat. Ya, ini sudah tidak ada Play Store dan APK-nya tidak ada lagi di Google dimanapun nggak ada. Ya, nggak tahu kenapa, karena dia melakukan pembersihan nama, ya. Bukan karena diblokir bro, bukan. Ya kalau diblokir ini aman cepat kalau kita buka kita akses tuh nggak bisa. Itu namanya diblokir. Nah ini OJK nih harus dipertanyakan juga nih. Nah di sini ternyata pinjol aman cepat dia mengandung virus terdeteksi. Dan teman-teman aplikasi pinjol ilegal aman cepat ini ya dia hanya mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Dan dia mengambil ID dari handphone yang Anda gunakan. Selanjutnya sama di sini dari Pinjam Link ya. Dia mengandung virus ya, terdeteksi virus ya, satu virus di sini. Dan Pinjam Link ini hanya bisa mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Hanya 2 log panggilan dan isi SMS. Makanya itu bisa dikategorikan dia bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi karena dia mengambil data-data itu bersumber dari log panggilan kalian, bukan dari kontak. Pinjam Link yang gua share ini hanya mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Selanjutnya dari Ayo Pinjam. Nah, Ayo Pinjam ini kan sama, tapi hebatnya dia tidak terdeteksi virus. Waduh, hebat ini. Hebat, dia tidak terdeteksi virus, tapi sama aja. Ayo Pinjam ini hanya mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Jadi teman-teman gak usah ketakutan sampai hapus kontak kayak gitu kan. Hapus kontak, wah ganti kontak fake, ngapain kayak gitu. Ngapain kayak gitu. Jadi makanya teman-teman kalau punya aplikasi pinjol ilegal harus tahu ini aplikasinya gimana, karakteristiknya seperti apa, kayak gitu kan. Nah, teman-teman di sini sama Pinjamku ya, tidak terdeteksi, tapi sama dia mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Ya, dan Uangkoin sama dia mengambil log panggilan dan isi SMS saja. Jadi kalau aplikasi pinjol ilegal ini tidak mengambil buku kontak. Catat teman-teman, 5-6 pinjol ilegal ini hanya mengambil log panggilan dan isi SMS dan tidak mengambil kontak. Makanya dia bisa sebar data di luar kontak emergensi bersumber data itu dari log panggilan kalian, bukan dari kontak. Kalau ada joki pinjol nih di luaran sana tiba-tiba mengganti kontak, tapi yang diinstal pinjol-pinjol yang seperti ini, wah ini berarti joki pinjolnya goblok itu bro, nggak ngerti dia. Ya jadi makanya teman-teman jangan pernah percaya itu sama joki-joki pinjol goblok gitu kan. Dan selanjutnya teman-teman di sini yang Anda harus bisa ketahui adalah ya, apabila Anda saat ini sudah gagal bayar, namun ada aplikasi pinjol ilegal yang terbaru di Play Store atau yang gue review dalam video kali ini, teman-teman jangan pernah berharap data lu itu bisa cair. Sekali lagi, pinjol ilegal itu mereka kenapa sering banyak di Play Store? Kenapa? Itu bukan karena banyak, karena mereka gonta-ganti nama. Itu yang dimaksud dengan pinjol ilegal, nggak ada habis-habisnya, karena dia gonta-ganti nama. Habis domainnya atau hostingnya habis, masa expired hostingnya habis, maka dia ganti nama lagi. 1 tahun dia ganti nama. Dia mengikuti dari hostingnya, sewa hostingnya itu biasanya 1 tahun. Jadi habis itu kalau sudah 1 tahun dia ganti nama. Kalau misalkan tidak viral aplikasinya, nggak makan banyak korban nih, bisa 2 tahun. Tergantung orang banyak pengaduan di kepolisian atau pengaduan di Satgas, pasti kalau ketahuan mereka ganti nama. Tapi kalau nggak banyak makan korban nih, dia terus
Contoh kayak pinjol Soesi. Udah lama sekali tuh pinjol Soesi yang sekarang masih aktif di Play Store. Nah, terus juga ini yang sangat mengejutkan banget. Coba lu bisa cek aja di Google. OJK sudah merilis dan menerbitkan beberapa aplikasi pinjol ilegal itu diblokir. Termasuk seperti Aman Cepat yang gua publik ya di dalam video ini, dan sekarang gue bikin video di tanggal 7 Mei 2025. Ya, tapi APK Aman Cepat ini dia masih aktif dan masih ada. Waduh, ini sangat luar biasa sekali, bro. Ya, artinya dugaan kemungkinan OJK hanya menaruh nama doang, menaruh list doang, padahal tidak diblokir. Sebenarnya kalau sebuah platform diblokir itu tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses kalau kita buka begini ngeblank. Biasanya not found. Ini bisa kebuka. Ya, tidak diblokir. Kalau misalkan hilang di Play Store, bukan karena diblokir, bukan karena diblokir, tapi banyak faktor yang menyebabkan aplikasi itu hilang di Play Store. Mungkin dia ganti nama, mungkin dia sedang pembaruan, mungkin dia sedang maintenance dan sebagainya, atau diblokir sama Google. Ya, jadi bagi teman-teman ini menurut gua, aduh, OJK ada apa sih? Ya, OJK ada apa gitu. Makanya teman-teman gue bilang, lu punya pinjol lebih baik galbay aja. Karena apa? Kalau lu nggak galbay, yang untung siapa? Orang-orang atas, bro. Yang kaya orang-orang atas, yang belangsa kalian. Anda jadi korban. Yang kaya siapa? Orang-orang atas. Mereka sama-sama saling bagi kue. Semakin kuenya besar, maka kelompok-kelompok itu, penjahat-penjahat itu makin liar lagi. Jadi makanya teman-teman, gue sampaikan di sini, apabila teman-teman yang saat ini butuh uang, jangan coba-coba lari ke pinjol. Jangan coba-coba lari ke pinjol. Karena apa? Anda cuma dapat 200.000, 300.000, 1 juta. Kalangan atas dapat miliaran, dapat ratusan juta. Siapa yang untung, bro? Di mana akal kalian? Jadi makanya teman-teman, janganlah memiliki rasa rakus. Anda punya rasa rakus, hilangkan rasa rakus itu. Jangan semata-mata gue review lu langsung download. Di Play Store gue cuma ketawa doang. Lu makan tuh aplikasi pinjol ilegal yang katanya baru. Pinjol ilegal nggak ada yang baru. Semuanya lama semua. Yang baru itu cuma nama doang. Karena apa? Gue sering ngecek beberapa hostingnya dia, domainnya dia. Itu aja. Cuman ganti nama doang. Kayak aplikasi ini yang diganti cuman rename-nya saja. Tetapi aplikasi ini teman-teman jangan takut dan jangan khawatir, karena di dalam tools pinjol kita memiliki layanan yang namanya Tiban Data. Jadi Tiban Data ini fungsinya Anda memiliki log panggilan asli atau kontak asli atau data-data asli dalam handphone kalian, itu nanti kita ganti. Kita ganti gunanya agar pinjol itu tidak bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Tapi alhamdulillah banyak yang berhasil, dan ini gue publik di tahun 2023, 2024 dan sampai 2025 ini. Jadi mungkin teman-teman untuk bukti-bukti hasil Tiban Datanya teman-teman mungkin sudah lihat di dalam grup Telegram gua ataupun di dalam website gua. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.